Itu Imam Syafi'i miliknya umat, siapa yang makai, yang penting ya kita sudah bahas kan, dia aja mengaku ikuti Imam Syafi'i, akidahnya sudah beda dari Imam Syafi'i dan sebagian besar dari ulama-ulama Syafi'i, ya kan gitu. Anehnya jadi kok kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Idrus Romli, beliau ini adalah guru saya sekaligus murid beliau. Saya ini muridnya gitu. Ini kami rombongan dari Malang, kurang lebih ada 10 orang, ingin istifadah kepada beliau yang berhubungan dengan masalah-masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada beberapa pertanyaan, Yai. Yang pertama ini sangat krusial sekali. Jadi masalah ini sudah terjadi dan ditanyakan di mana-mana. Cuman kami ini belum mendapatkan jawaban yang betul-betul memuaskan. Ini Imam Asy-Syafi'i di Indonesia ini adalah menjadi panutan, menjadi mazhab fikihnya itu mayoritas. Sampai yang Muhammadiyah, apalagi yang NU gitu ya. Secara praktis amaliyah itu lebih banyak Syafi'iyah. Tapi ada pertanyaan, masalah akidahnya ini kok mayoritas ikut Al-Asy'ari. Kenapa kok diikut Asy-Syafi'i juga? Memangnya apakah akidahnya Imam Asy-Syafi'i dan akidahnya Imam Asy'ari ini ada perbedaan atau bagaimana ya? Mohon penjelasan secara detail dan secara ilmiah berdasarkan dalil-dalil yang kuat. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama, memang itu orang-orang Wahabi atau Salafi Wahabi itu model pertanyaannya seperti itu. Kadang-kadang lebih ekstrim dari itu. Kenapa ikut Imam Syafi'i, tidak ikut Al-Quran hadis? Lalu kita bilang, lah kita ini ikut Al-Quran hadis cuma seperti yang difahami oleh Imam Syafi'i. Jadi begitu. Nah ini juga akhirnya Imam Asy'ari juga begitu. Kenapa akidahnya ikut Imam Asy'ari? Padahal fikihnya ikut Imam Syafi'i. Kenapa agak ikut Imam Syafi'i saja semuanya? Ini bisa juga dijawab. Kita ini ikut akidahnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali seperti yang dijabarkan dan dibangun metodologinya oleh Imam Asy'ari. Mengapa begitu? Imam Asy'ari ini kan tidak membuat mazhab baru, tidak membuat pemikiran baru. Apa yang dipaparkan oleh Imam Asy'ari itu sebenarnya akidah-akidah yang sudah ada sebelumnya di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti rukun imannya sama dengan kita ada 6. Itu rukun iman. Kemudian hal-hal yang wajib dipercaya, Imam Asy'ari juga percaya di situ. Imam Asy'ari ini hanya membangun metodologi. Bagaimana cara menjelaskan, mempertahankan, menjabarkan, membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tidak membuat faham baru sebenarnya Imam Asy'ari. Karenanya akidahnya Asy'ari itu diikuti oleh seluruh Malikiyah, hampir seluruh Syafi'iyah, sepertiga ulama mazhab Hanafi, dan sebagian kecil ulama mazhab Hambali. Nah, mengapa sekian banyak ulama ikut Imam Asy'ari? Ini berarti menandakan apa yang dijelaskan oleh Imam Asy'ari secara substansi tidak berbeda dengan akidah yang diriwayatkan dari imam-imam mazhabul arba'ah itu. Imam Asy'ari ini hanya membangun metodologi, membuat metode. Itu aja sebenarnya. Kita ini ketika guru-guru kita, para ulama Syafi'iyah ikut Imam Asy'ari, oh berarti tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena guru-guru kita ini yang lebih tahu terhadap akidah Imam Syafi'i daripada kita. Ini bahwa Imam Asy'ari ini membangun metodologi, hanya membangun metode, ini dijelaskan oleh para ulama.
Seperti konsep sifat 20, ada sifat wajib, sifat mustahil, lalu sifat jaiz menjadi 41. Itu kan yang dibangun oleh Imam Asy'ari. Lalu kalau misalnya begini ya ditanya, kira-kira beliau Imam Al-Asy'ari ini apa latar belakangnya kok baru membangun, ada bangunan metodologi di zamannya beliau? Bukankah Imam Asy-Syafi'i kira-kira kan lebih awal? Jangan-jangan apa yang dibangun oleh beliau itu kira-kira sebenarnya belum sekomprehensif sebelumnya atau menyempurnakan maksudnya? Kalau Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki ini kan membangun metodologi atau mazhab di dalam fikih. Jadi di dalam fikih memang beliau membangun masing-masing punya kaidahnya sendiri-sendiri. Nah, dan persoalan yang terjadi pada masa Imam Syafi'i, Imam Ahmad, sebelum Imam Asy'ari ini tidak sekompleks pada masa Imam Asy'ari. Nah, pada masa Imam Asy'ari ini problem yang dihadapi umat Islam itu kan tantangan dari Mu'tazilah, kemudian tantangan dari kelompok ekstrim kanan. Mu'tazilah ini anggap kelompok radikal kiri karena terlalu rasional. Ada radikal kanan, kelompok Hasyawiyah atau Mujassimah. Nah, Imam Asy'ari ini membangun metode dengan memadukan antara akal dengan nakal. Itu metode yang dibangun oleh Imam Asy'ari. Karenanya Imam Al-Ghazali membuat perumpamaan. Kalau orang Mu'tazilah ini diumpamakan orang yang bisa melihat tetapi berjalan di malam hari, akhirnya agak kelihatan. Mengapa? Karena cuma akal yang digunakan. Orang Hasyawiyah atau Mujassimah diumpamakan orang yang berjalan di siang hari tapi orangnya buta, akalnya agak dipakai, sama-sama agak kelihatan. Nah, metodologi Ahlus Sunnah Asy'ariyah Maturidiyah ini diumpamakan orang yang berjalan di siang hari dan kedua matanya normal bisa melihat. Ini namanya memadukan antara dalil nakli dengan mujabatil uqul, hal-hal yang dipastikan oleh akal. Ini metodologi Imam Asy'ari. Dan ini metodologi Imam Asy'ari ini terbukti sangat ampuh di dalam melawan Mu'tazilah. Di mana Mu'tazilah ini banyak membuat kekacauan, anarkisme pemikiran di dalam Islam pada waktu itu. Ayat Al-Qur'an ditolak, ditakwil alasan tidak rasional. Hadis-hadis juga ditolak, didustakan oleh Mu'tazilah, enggak rasional. Datang Imam Asy'ari memberikan pembelaan kepada itu, mazhab-mazhab itu. Walaupun beliau asalnya Mu'tazilah. Tetapi setelah menjadi Ahlus Sunnah, ternyata pembelaannya luar biasa. Karena pembelaannya luar biasa, apa yang terjadi? Jumhurul muhadditsin, mayoritas ahli hadis, 90% ahli hadis akhirnya bergabung dengan Imam Asy'ari. Berarti imam-imam hadis seperti Al-Imam Al-Bukhari kira-kira. Kalau Imam Al-Bukhari itu sebelum Imam Asy'ari. Tapi Imam Al-Bukhari ini metodologinya tidak beda dengan Imam Asy'ari. Kalau ulama, ya artinya orang-orang yang ada metodologi seperti Imam Asy'ari, misalnya seperti Imam At-Tirmidzi, banyak menjelaskan takwil dan tafwid di dalam as-sunannya. Kemudian Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya banyak menjelaskan takwil terhadap ayat-ayat hadis mutasyabihat. Kemudian setelah periode itu ulama-ulama besar, Imam Al-Hakim, An-Naisaburi, Imam Abu Nu'aim, Imam Al-Baihaqi. Ini memang Asy'ariyah ini. Jadi para ahli hadis yang menjadi a'immatul Islam, menjadi ulama-ulama populer itu memang mayoritas Asy'ariyah. Nah, ketika para ahli hadis ini sudah Asy'ariyah, kemudian para ulama Syafi'iyah ini juga Asy'ariyah, mayoritas ahli tafsir juga Asy'ariyah. Maka kita bagaimana? Oh, berarti para ulama tersebut sudah melakukan penelitian bahwa metodologi mazhab Imam Asy'ari ini sesuai dengan Al-Qur'an, hadis dan mazhab Syafi'i. Makanya kita ikut. Itu aja sebenarnya. Kalau mereka menyuruh kita ikut mazhab Syafi'i dalam akidah, dari mana kita dapat akidahnya Syafi'i? Gak bisa. Secara metodologi belum. Mau cari di mana?
Sementara ulama-ulama Syafi'iyah yang sanadnya sampai kepada kita itu Asy'ariyah. Apa mau dibuatkan sanad palsu? Kita jelas gak menerima. Terus ada lagi pertanyaan yang terkait dengan ini ya, yaitu yang banyak ditulis di kitab-kitab terbitan dari Saudi Arabia, I'tiqadu al-A'immah al-Arba'ah. Di situ ada beberapa persoalan yang kami janggal. Misalnya akidahnya Imam Asy-Syafi'i mirip Wahabi. Apalagi yang sering dipopulerkan itu Imam Ahmad bin Hanbal dan imam-imam yang lain. Ini bagaimana sebenarnya? Apakah itu pemalsuan? Apakah memang sebenarnya ada riwayat yang mirip-mirip akidahnya beliau Imam Madzhabul Arba'ah ini mirip dengan mereka? Begini ya, Wahabi ini memang sering teriak-teriak pada ulama-ulama kita atau kitab yang menjadi kajian kita. Oleh mereka disanggah, dibantah, ini banyak hadis dhaif, hadis maudhu'. Mereka seakan-akan anti hadis maudhu'. Itu mereka. Tapi sebenarnya Wahabi itu jangankan yang dhaif, yang maudhu' kalau sesuai dengan akidah mereka disebarkan. Contohnya akidah Imam Syafi'i yang terdapat dalam buku kecil ya, Aqidatul A'immatil Arba'ah, karangannya Al-Khumajiz, yang mengumpulkan itu Dr. Al-Khumajiz, orang Wahabi. Di situ ada Aqidatul Imam Asy-Syafi'i. Ini para ulama ahli hadis seperti Imam Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq, Al-Hafidz Az-Zahabi dalam Mizanul I'tidal, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Lisanul Mizan, dan ulama-ulama lain. Semuanya mengatakan bahwa risalah yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i tentang akidah beliau itu maudhu', palsu. Tetapi oleh Wahabi disebarkan. Nah, ini kunci dari pertanyaan tadi. Mereka ini mengajak kita ikut akidahnya Imam Syafi'i. Maksudnya akidah Imam Syafi'i yang palsu yang mereka sebarkan. Cuma isinya sama dengan akidahnya Wahabi. Kita ini mau diakali sama mereka. Ya kita gak mau lah. Nah, ini ya juga kebetulan saya baca buku ini, kayaknya entah terjemahan entah apa ini, apa memang buku karangan Manhaj Salafi Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i bahkan nulisnya ini Imam Syafi'i, bukan Imam Asy-Syafi'i. Prinsip-prinsip Imam Syafi'i dalam beragama. Nah, di sini dikatakan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i ini punya konsep tauhid rububiyah dan uluhiyah. Namun saya juga janggal ini, ternyata di dalam kitab ini kutipan-kutipan bahwa Imam Asy-Syafi'i membagi tauhid itu dengan tauhid terbagi pada tauhid uluhiyah, rububiyah ini belum dijelaskan sama sekali, tidak ada rujukannya. Tapi langsung kepada ayat Al-Qur'an seperti itu. Padahal ini kalau saya pahami buku ini ingin menyatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i itu tauhidnya rububiyah, enggak rububiyah dan uluhiyah gitu. Tapi pernyataannya beliau sendiri ini belum ketemu di sini, belum ketemu. Hanya kutipan syair beliau. Syair cuma dua bait ini. Aduhai bagaimana Allah dimaksiati atau bagaimana seorang mengingkarinya. Dalam segala sesuatu terdapat tanda yang menunjukkan bahwa Allah adalah Esa. Ini tidak berhubungan, tidak ada kaitannya bahwa ini adalah tauhid rububiyah yang saya pahami gitu. Yang saya pahami dari apa yang ditulis oleh ulama-ulama yang punya kecenderungan tauhid rububiyah. Ini bagaimana sebenarnya? Apa ini buku bisa dipercaya atau jangan-jangan ini sebenarnya talbis gitu ya? Coba lihat. Ini buku ini menggambarkan bahwa Imam Syafi'i itu seandainya hidup sekarang Wahabi, atau bahwa Wahabi itu persis Imam Syafi'i, seakan-akan begitu. Ini tulisan orang Sedayu, Yusuf Mukhtar. Kemudian ada pengantar dari ini Dr. Arifin Badri, Dr. Nur Ihsan. Nah, ini kayaknya alumni Saudi. Alumni Saudi suka begitu. Saya sudah meneliti buku ini sejak 2015. Saya dapat buku ini.
Ternyata apa? Buku ini isinya bohong. Dan saya sudah menulis beberapa catatan di medsos sejak 2015 membantah buku ini. Dan orang Salafi gak mampu menjawab. Dan bantahannya itu masuk dalam buku saya yang berjudul Wahabi Gagal Faham, jilid 2. Jadi yang di buku ini bohong semua sebenarnya. Bohong, ya cuma Wahabi ya. Wahabi itu berbohong itu biasa memang. Mereka itu memang suka berbohong, memalsu data, berbohong itu suka mereka. Mereka bilang, dhaif, jangan, dhaif. Tapi mereka ya kadzab. Kadzab itu artinya dajjal, pembohong. Itu Wahabi. Jadi buku ini sama sekali gak bisa dipercaya. Setelah saya membantah buku ini dari pihak penulis maupun kawan-kawannya yang menulis kata pengantar, ya mungkin ada teman lagi juga walaupun gak menulis tapi fikrahnya seperti ini, seperti dalam video yang beredar akhir-akhir ini, gak mampu membantah. Setelah gak mampu membantah, anak buah mereka di medsos cuma memaki-maki saya. Jadi ini gak bisa dipercaya. Apalagi sampai dikatakan Imam Syafi'i mengakui tauhid 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu sama sekali tidak benar. Tidak ada buktinya. Dan buku ini gak pernah menjelaskan bukti kecuali ngakali. Dalil itu kalau sekarang kan ada 3. Ada dalil naqli ya, Al-Quran hadis, ada dalil akli, dalil akal. Nah kemudian kalau ini bukan naqli, bukan akli, tapi dalil ngakali. Jadi itu jelas gak bisa dipercaya. Ya saya memang janggal ya, karena kitab ini saya belum pernah membaca kitab-kitab yang berhubungan dengan tauhid uluhiyah dan rububiyah, asma wa sifat. Ini dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, belum pernah. Sehingga makanya saya tanyakan kepada panjenengan sebagai pakarnya. Nah, inilah kita ini kan bermazhab Syafi'i. Belajar kitab-kitab Syafi'i gak tahu. Sementara ini gak belajar kitab Syafi'i malah lebih tahu. Nah, makanya kan gak masuk akal. Gak masuk akal ini. Iya. Sehingga saya ingin membuktikan ternyata di dalam kutipan-kutipan catatan kakinya ini, Di footnote ya, di footnote-nya ternyata tidak ada. Tidak ada gitu loh, tidak ada. Bukti bahwa buku ini penuh kebohongan. Ya walaupun nggak penuh-penuh amat gitu loh, ada banyak dustanya gitu. Ya. Kira-kira begitu.